Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik, perkenalkan nama saya Sofwan Atsauri, mahasiswa semester 5, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai proses perumusan dan sumber rujukan kompilasi hukum Islam. Kompilasi itu sendiri dapat dimaknai dengan usaha untuk mengumpulkan sumber-sumber informasi dari berbagai literatur yang dijadikan satu untuk mempermudah sebuah pencarian. Jadi, kompilasi hukum Islam dapat disimpulkan bahwa ialah kumpulan atau ringkasan pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum, kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di pengadilan agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan wakaf. Kemudian kompilasi hukum Islam ini sendiri terbentuk ataupun terlahir dilatar belakangi oleh dua sebab. Yang pertama ialah karena kesimpang siuran putusan dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam. Kemudian yang kedua ialah tentang adanya ketidakjelasan persepsi tentang syariah, khususnya di bidang fikih. Kemudian proses perumusan kompilasi hukum Islam itu sendiri meliputi beberapa fase. Yang pertama yaitu dengan pengkajian kitab-kitab fikih, di mana dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum ataupun kitab-kitab fikih minimal 13 kitab yang selama ini telah ditetapkan oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku pedoman atau pegangan para hakim. Itu dikumpulkan, kemudian dibuat berbagai permasalahan, kemudian kepada perguruan tinggi Islam itu dikaji dan disimpulkan bagaimana pendapat masing-masing disertai argumen ataupun dalil-dalil yang terperinci. Kemudian proses yang kedua ialah melalui wawancara dengan para ulama, di mana dengan mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia yang ditetapkan pada 10 lokasi, yakni antara lain di Banda Aceh, kemudian di Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, serta Banjarmasin. Kemudian proses yang ketiga ialah melalui jurisprudensi pengadilan agama. Dihimpun putusan-putusan peradilan agama dari dulu sampai sekarang yang masih bisa ditemukan arsip-arsipnya di pengadilan agama. Penggarapan jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan pengadilan agama yang telah dihimpun dalam 15 buku, yakni himpunan putusan PA atau PTA, yakni 3 buku, kemudian himpunan fatwa 3 buku, jurisprudensi PA 5 buku, law report 4 buku. Kemudian proses yang keempat yakni melalui studi perbandingan hukum dengan negara lain. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara muslim. Studi banding tersebut dilaksanakan ke Timur Tengah, yakni Maroko, Turki, serta Mesir oleh Haji Masrani Basran SH dan Haji Mukhtar Zarkasi SH. Kemudian hasil studi banding ini meliputi sistem peradilan, masuknya syariah law dalam hukum nasional, kemudian sumber hukum dan hukum material yang menjadi pegangan yang diterapkan di bidang ahwalus syakhsiyah yang menyangkut kepentingan muslim. Kemudian proses yang terakhir ialah melalui
Lokakarya atau seminar materi hukum untuk pengadilan agama. Diadakan Lokakarya Nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Hukum ini dimaksud untuk menggalang ijma ahli-ahli hukum Islam dan hukum umum di Indonesia. Kemudian Lokakarya ini dibagi ke dalam 3 komisi. Yang pertama komisi 1 yaitu membidangi hukum perkawinan. Kemudian komisi 2 membidangi hukum kewarisan. Kemudian yang ketiga komisi 3 membidangi hukum perwakafan. Kemudian ada 6 sumber yang dipilih untuk penyusunan KHI, yakni hukum produk legislatif nasional seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian produk yudisial, pengadilan agama, lingkungan peradilan agama, ada juga produk eksplanasi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum. Kemudian rekaman pendapat hukum, lalu hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir. Juga ada pendapat serta pandangan yang hidup pada saat musyawarah alim ulama Indonesia. Kemudian ada sumber-sumber rujukan kompilasi hukum Islam yang diambil melalui kitab-kitab fikih seperti kitab Al-Baijuri, Fathul Mu'in dan syarahnya, kemudian kitab Syarqawi Alat Tahrir, juga kitab Qalyubi wal Amirah, kitab Al-Mahalli, kitab Tuhfah, kitab Taghribul Mustaq, kitab Al-Qawanis Syar'iyah, kemudian kitab Fathul Wahhab dan syarahnya, kemudian kitab Syamsurilil Faraid, kitab Bughayyah Al-Mustarsyidin, kemudian kitab fikih Alal Mazahib Al-Arba'ah, juga kitab Mughni Al-Muhtaj. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.